صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العسوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب أما بعد. Yang saya muliakan seluruh para habaib, seluruh para habaib, para alim ulama, Ayahanda Al-Habib Abu Bakar bin Salim Al-Attas dari Semarang, Al-Habib Hasan Al-Idrus, Al-Habib Sulaiman Al-Kaf, Al-Habib Ahmad Bahashim, Habib Ali Al-Ghadri, Al-Habib Ahmad Al-Zigaf, Al-Habib Hashim Al-Zigaf, Al-Habib Salih Jamalul Lail, Ustaz Khairuddin, Ustaz Muhammad Kharis, Bapak Sanuddin, Bapak Samsiar, Bapak Andi, Bapak Izra'i, Bapak Arba'in, Ustaz Irfan, Ustaz Hadrawi, semuanya ya. Ini kalau disebut namanya satu persatu habisnya subuh ini ya, semuanya wa usulihim wa furuihim. Terkhusus keluarga besar dari almarhum birahmatil hayyul qayyum Al-Ustaz Amiruddin bin Haj Musaid, yaitu murid saya yang sangat saya cintai, Al-Ustaz Hafiz, yang meneruskan ayahnya ya, dalam keadaan ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Tidak saya lupakan Ustazah Sauda, juga bisa meneruskan perjuangan suaminya beliau, meneruskan pendidikan pondok dan semuanya pembangunan dikembangkan oleh Allah. Semuanya yang hadir di sini, atalallahu umrakum wa wasa'a rizqakum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah. Siap ini ya, tadi majelis siap? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Itu kata Syekh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih. Jadi setiap orang itu yang hadir di majelis diganggu 700.000 syaitan. Ingat-ingat itu, diganggu 700.000 syaitan. Syaitan, jadi kalau kita merasa tidak tenang di majelis, nggak selesai-selesai ya, majelisnya kok lama ya, itu kita sedang kerasukan setan. Itu aja, gampang aja, pokoknya nggak tenang di majelis. Coba itu kalau untuk WhatsApp, apalagi pemuda-pemudanya itu, kalau namanya Mobile Legend itu saya katakan Mobile Legend adalah Syekhul Iblis fi hadzal zaman. Iya tuh, ada saudara tirinya tuh namanya PUBG, apal. Iya, apal itu. Itu Mobile Legend itu 2 jam, 3 jam, 4 jam kuat itu. Kalau buat Nabi Muhammad, kelamaan. Itu istighfaf dengan Nabi, bahaya, itu bahaya dan bahaya. Kita buat riba itu kuat itu. Ngomongi orang kuat itu. Kalau buat majelis kelamaan, wah. Alhamdulillah saya bisa hadir, asykur ma'rubi. Saya dari Pontianak ke Malang, dari Malang sini. Alhamdulillah takdirkan oleh Allah Ta'ala. Mari ya kita khusyuk ya, hilangkan pemikiran yang lain dan yang lain, pikiran dunia, pikiran istri, pikiran ini, pikiran itu, pikiran macam-macam. Khusyuk, kita khusyuk
Ya, saya datang jauh-jauh dari Malang biar ada manfaat yang didapat. Dan tolong jangan perhitungan masalah waktu. Nanti masih ada nasyid ya, nasyid di penutup. Jadi kita jangan pernah perhitungan masalah waktu. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita untuk hadir di haul Al-Ustaz Amiruddin. Beliau orang yang istiqamah, seorang yang muhib di ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa saksikan yang hadir di sini. Orang di hatinya apabila perhatian kepada orang-orang yang sudah wafat, ingat-ingat itu. Kata Habib Ahmad bin Umar bin Smith, "Mani'tana bi'ihi bi dzikrin aw qira'atin aw shadaqatin yuqayyidullahu lahu ba'da mautihi mani'tana bih." Siapa yang perhatian kepada orang-orang yang sudah wafat, entah itu ayah, ibu, kakek, nenek, guru, entah dengan bacaan Al-Quran atau sedekah atau haul atau yang lain-lain, yuqayyidullahu lahu ba'da mautihi mani'tana bih. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempersiapkan orang-orang yang bakti kepada dia setelah dia wafat. Jadi tahu-tahu Anda di alam barzah ada yang mengirimkan kepada Anda surat Yasin, ada yang mengirimkan kepada Anda suratul Fatihah, ada yang mengirimkan kepada Anda tahlil. Ternyata ketika diteliti di kehidupan Anda ini, perhatian kepada para orang-orang yang sudah dipanggil ke rahmatullah itu penting dan penting sekali. Karena ayuhal ikhwan, kita hidup di alam dunia ini cuman sebentar. Yang disabdakan oleh Hadratur Rasul, a'mar ummati baina as-sittin was-sab'in wa qalla man yablughu 80. Allahumma arham abna' as-sab'in, Allahumma arham abna' as-80. Masa panen umur umatku antara 60 tahun sampai 70 tahun. Wa qalla ma yablughu 80. Sedikit sekali daripada umur umatku yang sampai 80 tahun. Allahumma arham abna' as-sab'in, rahmati kalau ada umurku yang sampai umurnya 70 tahun, mati kalau ada umur umatku yang sampai 80 tahun. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam. Saudara-saudara, oleh karena itu penting bagi saya dan Anda untuk kembali kepada ajaran Hadratullah, ajaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ajaran siapa mengambil barokah kepada orang-orang soleh ini? Ajaran siapa yang kita pakai, saudara-saudara? Ajaran Sayyidul Wujud wa akrami kulli mawjud wal liwa'il ma'kut wa syafa'atil udma yawma syuhud Maulana Muhammad. Ketika dua pembesar sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Umar dan Sayyiduna Ali,
Sayyiduna Umar itu pangkat beliau Sayyidul Muhaddithin. Ingat-ingat, Sayyidul Muhaddithin, pimpinan para wali yang menerima ilham langsung dari Allah. Jadi 3 ayat Al-Quran sebelum turun Sayyiduna Umar bin Khattab sudah tahu. Begitu 3 ayat Al-Quran turun, Sayyiduna Umar sudah tahu duluan. Pangkat beliau, ingat-ingat, Sayyidul Muhaddithin, pimpinan para wali yang terima ilham langsung dari Allah. Wa amma Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, a'lamus sahabah, paling alimnya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisyahadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku kotanya ilmu dan Sayyiduna Ali adalah pintunya. 2 pembesar sahabat Nabi Muhammad ini diperintahkan oleh Rasulullah, wahai Umar, wahai Ali, apabila engkau bertemu dengan seseorang yang bernama Uwais Al-Qarani, mintakanlah istighfar untuk kalian berdua, karena doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Sayyidina Uwais hidup di zaman Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi ada fi qalbin Nabi Muhammad. Beliau ada di hati Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Penyebabnya bukan apa-apa, saghalahu birruhu bi ummih, karena beliau bakti, cinta, tunduk kepada ibunya. Ibunya ingin makan, diberikan makan, ingin minum, diberikan minum, kalau sakit diobati. Hidup di zaman Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi ada di hati suci Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah. Sampai Nabi itu, Nabi Muhammad Sayyidu Ahbabillah, kirim salam dengan Sayyidina Uwais Al-Qarani. Nama beliau bukan terkenal di penduduk dunia, tetapi nama beliau terkenal di penduduk langit. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ketika di zaman Sayyiduna Umar bin Khattab, beliau dengan Sayyidina Ali mencari siapa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad. Uwais Al-Qarani. Kalau cerita pangkat, lebih tinggi sahabat Nabi dibanding Sayyiduna Uwais. Ini harus dipahami. 124.000 sahabat Nabi Muhammad seluruhnya ahlul kasyaf, ya. Dan ini nggak bisa dibandingkan dengan yang lain, dengan wali-wali yang lain. Kenapa? Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid, beliau terangkan, sahabat Nabi Muhammad itu melebihi kelebihan yang di atas rata-rata. Kelebihan di atas rata-rata, apa sebabnya? Dari mana sebabnya? Karena sahabat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Muhammad jasadan bi jasadin, badanan bi badanin, yadan bi yadin, jasad dengan jasad, badan dengan badan, tangan dengan tangan. Ini yang tidak bisa dikejar oleh yang lain. Tidak bisa dikejar oleh yang lain. Maqamu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diperintahkan oleh Nabi. Kalau syarat jadi tabi'in masih harus tulul mukuf. Ingat-ingat itu. Tidak sah menjadi tabi'in kalau tidak tulul mukuf, lamanya belajar kepada ashabun Nabi Muhammad. Tidak sah. Tapi kalau sahabat Nabi Muhammad 1 detik dibaiat oleh Rasulullah, makamnya melebihi seluruh para aulia yang hidup setelah zaman ashabun Nabi Muhammad. Kok ada orang manusia, bashar,
tapi dipuji oleh Nabi. Hidup di zaman Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab ketika bersama Sayyidina Ali masuk ke satu kabilah, satu desa, bertanya kepada penduduk desa tadi, "Afikum Uwais Al-Qarani? Apakah ada di sini orang yang bernama Uwais Al-Qarani?" Kata penjaga tadi, "Ada di sini orang yang bernama Uwais Al-Qarani, kerjaannya dibuat mainan oleh anak kecil." Keseringan beliau kalau makan di samping sampah, di sebelahnya lagi ada anjing. Ini ciri-ciri aulia. Beliau mengatakan kepada anjing, "Wahai anjing, saya tidak akan merasa lebih mulia darimu kecuali saya selamat melewati sirat." Hati seluruh para aulia seperti itu. Jadi kalau Anda tahu, oh wali fulan, wali fulan, wali fulan, itu tidak ada merasa lebih mulia walaupun dengan seekor anjing. Kita jangan dengan anjing, jangan manusia saja kita merasa lebih mulia. Oh, saya lebih baik daripada orang itu. Orang yang dikit-dikit saya itu mempunyai sanad, ya. Orang yang dikit-dikit saya mempunyai sanad ke siapa? Ke Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Sanadnya itu ke Fir'aun. Dikit-dikit saya. Itu sanad kepada Fir'aun. Nah, ketika Sayyiduna Umar dan Sayyiduna Ali bertemu dengan Sayyiduna Uwais Al-Qarani, baka Umar wa baka Ali. Menangis Sayyiduna Umar dan Sayyiduna Ali karena kesederhanaan kehidupan Sayyiduna Uwais Al-Qarani. Di antara wasiat beliau yang begitu luar biasa, "Wahai Umar, wahai Ali, lam ta'rifah min Rasulillah illa dhilluh." Engkau tidak mengetahui kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya bayang-bayang saja. Ibarat orang yang masuk ke kota begitu indah luar biasa, hanya berdiri di pintu kota tersebut. Apa yang menjadikan maqam Uwais Al-Qarani seperti ini? Ternyata ibu. Berapa banyak daripada kita yang derhaka kepada ibunya, berani menentang kepada ibunya, berani mengangkat suara di hadapan ibunya. Apakah Anda lupa dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ridallah fi ridal walidain wa sukhtillah fi sukhtil walidain. Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Terkadang kita pembisnis top itu kalau ketemu bisnis, teman bisnisnya itu tertawa itu bisa dibikin itu, senyumnya itu modelnya. Begitu ketemu ibunya, naudzubillah, matanya astagfirullah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ajaran siapa ini? Tidak ada satu wali menjadi wali kecuali dia bakti kepada ibunya. Syekhana Al-Allamah Guru Zaini Martapura, perlu Anda fahami riwayat ini, dengan jumlah murid yang begitu luar biasa tidak bisa terhitung. Haulnya yang hadir jutaan, saudara-saudara. Tahu Anda istiqomah yang dilakukan oleh Guru Zaini semasa beliau hidup, yang mencucikan baju ibunda beliau sendiri adalah Guru Zaini, tidak pernah merintah kepada yang lain, saudara-saudara. Diangkat oleh Allah Ta'ala, barokah ibu. Luar biasa Guru Zaini itu. Bahkan ada syarifah-syarifah itu yang ada di Martapura di zaman beliau masih hidup. Seluruh para syaraif yang ada di Martapura ditanggung kehidupannya oleh Syekhuna Guru Zaini. Yang tidak mampu ditanggung semuanya, diangkat. Dan ingat-ingat itu, orang kalau dia cinta muhib kepada ahlu baitin Nabi Muhammad, nggak ada benci di hatinya, ya, nggak ada benci.
ada benci cinta kepada zuriat Nabi Muhammad, ketika wafat makamnya tidak akan pernah sepi daripada peziarah. Anda cek di Sekupul, Anda cek yang di Hauli ini, beliau Kiai Amiruddin salah satu orang yang muhib kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang begitu banyak seperti ini tidak akan pernah sepi, saudara-saudara. Dan ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa saya harus sedikit membuka masalah ini? Makanya jangan buka sembarangan medsos, jangan buka sembarangan YouTube. Dari sini ikuti Kiai Amiruddin, bagaimana cara beliau guru Amiruddin. Ikuti perjalanan hidup Syekhona Guru Zaini yang memperkenalkan para dzurriyyatur Rasul di Martapura khususan dan di Kalimantan keseluruhan adalah Syekhona Guru Zaini. Maaf dulu orang nggak ngerti Habib, orang ngertinya cuman Ami. Itu yang memperkenalkan Guru Zaini, jasa Guru Zaini itu. Orang ngerti Maulid Simtud Duror, orang mengerti Ratibul Haddad, orang mengerti, wah jasanya beliau luar biasa. Sampai detik ini luar biasa yang ziarah ke makam beliau. Masya Allah, Masya Allah. Perlu ya ngambil barokah dari orang-orang soleh agar kita itu sadar bahwa kita itu hidup. Orang hidup itu ya ridho Allah, ridho Nabi, ridho orang tua, ridho guru. Jangan su'ul adab dengan guru, apalagi yang pernah belajar kepada Guru Amiruddin. Jangan pernah putus bacaan Fatihah kepada beliau, jangan pernah putus membacakan Yasin kepada beliau, jangan pernah putus membacakan tahlil kepada beliau. Bentuk-bentuk balas budi, karena orang yang su'ul adab, apa bahasanya su'ul adab tuh di Pagatan ini? Bahasanya su'ul adab itu apa artinya? Kalau kata orang Madura itu cangkolang, bahasa Madura. Kalau bahasa sini apa? Su'ul adab. Degaga ada, nah baru dengar seumur hidup. Itu bahaya loh. Bahaya, orang itu kunci sukses itu. Dia beres dengan orang tuanya, beres dengan gurunya, sukses hidupnya. Iya bahaya, apalagi gurunya aulia, orang-orang aulia. Ini saya bawakan ya, orang bahayanya su'ul adab ya, bahaya su'ul adab itu luar biasa. Haka Syekh Tajuddin bin Atha'illah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Syekh Tajuddin bin Atha'illah, أن شخصا من الفقهاء دخل على الإسكندري الشيخ أبي العباس المرسي رضي الله تعالى عنه وهو يدرس العلم في الإسكندرية فصار يزاحم في التقرير فعزم عليه الشيخ وقرر فرأى نفسه على الشيخ. Jadi pernah ada satu orang yang ahli fikih ya. Orang kan bawaannya kalau pinter fikih, pinter nahu ya. Pinter fikih, pinter nahu, dia merasa jadi orang hebat. Merasa pinter, merasa memiliki kelebihan, merasa ini, merasa ini, merasa ini. Yang dihadapi satu waliyun min auliyaillah. Jadi hadir ke majelisnya Sayyidi Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Abil Abbas Al-Mursi ini beliau tinggal di Iskandariyah di daerah Mesir. Suatu wali besar minal aqtab. Begitu masuk sedang ngajar. Tahu-tahu orang yang ahli fikih tadi, dia merasa jadi orang pinter, merasa orang top, merasa ini. Ingin memberikan keterangan yang di atas keterangannya Abil Abbas Al-Mursi, wali besar. Ngerti? Makanya orang, aduh bahasanya bingung lagi, ini bahasa Pakatan ini memang sulit ya. Jawa bukan, ini bukan, Indonesia bukan, apa tadi katanya?
ngajak sifat. Itu sulit banget bahasanya. Allah yahfad ini dibilang bahasa surga juga bukan, dibilang bahasa neraka juga bukan. Ini separuh-separuh. Mau percaya sulit banget. Di depan itu kurang ajar, udah pakai bahasa Indonesia aja dah. Biar apa? Mau bacanya sulit. Malaikat nggak paham bahasa ini. Khusus orang pakatan saja yang paham. Kurang ajar memberikan keterangan. Dia merasa bisa memberikan keterangan hebat. Itu penyakitnya ulama itu seperti itu. Jadi apa ya, kalau di akhir zaman itu kita tuh mencari orang yang ahlul barokah itu sulit. Kata Syekhana al-Imam al-Muhaddits al-Qutb al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Faqih, beliau pernah mengatakan, "Hinama naltamisul ilm wajadnahu fil kutub. Thumma hina naltamisul barakah fala najiduha illa fis salihin. Ahlul ilm kathir wa ahlul barakah qalil." Ketika saya mencari pemahaman ilmu, saya dapati pemahaman ilmu di berbagai macam kitab. Saya dapati. Thumma hina naltamisul barakah. Ketika saya mencari mana itu yang namanya barakah, tidak saya dapati keberkahan itu ada kecuali pada diri orang-orang soleh. Ahlul ilm kathir, orang yang ahli ilmu banyak. Kalau ceramahnya lancar, kalau menerangkan enak, banyak. Apalagi di tempat saya di Jawa itu, mulai alfiyah itu dibaca mulai belakang ke depan, depan ke belakang, semuanya hafal. Ombyokan kalau mau nyari ahli ilmu. Gak kaget saya kalau lihat orang ahli ilmu, mau pinter kayak apa, gak kaget bagaimana. Tapi kalau nyemu orang al-barokah baru kaget saya. Tumahina naltamisul barakah. Ketika saya mencari mana itu yang namanya barakah, fala najiduha illa fis salihin. Tidak saya dapati keberkahan itu ada kecuali diri orang-orang soleh. Ahlul ilm, orang yang ahli ilmu, lancar lidahnya kalau berbicara, suaranya lancar, lantang, ini semua banyak sekali. Ahlul barokah qalil. Siapa itu ahlul barokah? Orang-orang yang ketika malamnya bertemu dengan Nabi Muhammad, bermimpi bertemu dengan Rasulullah, bercengkrama dengan Rasulullah, memandang muka suci Rasulullah, tidak bisa tidur kalau belum membaca Allahumma salli ala Muhammad. Yang dicita-citakan adalah mimpi bertemu dengan Rasulullah. Yang dicita-citakan bukan ingin dilihat orang, bukan ingin ini, bukan ingin itu, bukan ingin dipandang orang, bukan ingin dilihat orang, semata-mata ingin mencari ridha Rasulullah. Ahlul barakah qalil, ahlul barakah qalil, ahlul barakah qalil. Orang-orang yang ahli barakah, yang sering mimpi Nabi Muhammad. Afiduni, berikan faedah kepada saya. Di mana saya dapatkan orang-orang yang ahli mimpi bertemu dengan Rasulullah? Yang kita dapatkan orang-orang mutakabbir, orang-orang sombong, orang-orang riya, orang-orang merasa dirinya memiliki sesuatu padahal tidak ada apa-apanya. Ini yang kita dapatkan. Yang kaya dengan kesombongan kekayaannya, macam-macam kesombongan, saudara-saudara. Tapi kita mencari ahlul barakah sulit. Bukan tidak ada, sulit nyarinya itu loh, sulit. Ini orang yang merasa punya ilmu tadi, lancar berbicara di depannya wali kutub, lagi ngajar, tahu-tahu ngasih keterangan yang merasa keterangannya di atas wali kutub. Kan jelas gua ngajar banget sih. Kurang aja di depannya wali itu harus khusyuk,
harus khudu, rendah hati, ingat banyak dosa, dimintakan istighfar kepada Allah, minta biar mati husnul khotimah. Bukan kita minteri, ini orang minteri. Di depannya Abil Abbas Al-Mursi. Apa kata Sayyidi Abil Abbas Al-Mursi? Faqala lahu syekh, kata Abil Abbas Al-Mursi, ukhruj ya mamkut, keluar engkau wahai orang yang dibenci. Ngomong wali kutub ini. Fa akhrajuhu fasuriba jami'u ma kanu minal qur'ani wal ilm. Ketika keluar dicabut apa-apa yang dia hafal di dalam Al-Qur'an, ilmunya dicabut karena dia durhaka kepada waliyun min awliya illah. Wasara daira azikatil madinah kullaman ra'ahu nafsuhu yamkutuhu wadulluhu ala sayyidi yakut al-arshi. Jadi saking dihinanya, setiap dia ke satu tempat, ya, ke satu tempat, begitu dia di satu tempat dihina, setiap orang yang mulia dihina, setiap orang yang ketemu dengan dia dihina gara-gara su'ul adab dengan wali, padahal dia hafal Al-Qur'anul Karim. Apa pesan yang disampaikan oleh Sayyidi Yakut Al-Arsi? Tahu kejadian itu? Fadulluhu ala Sayyidi Yakut Al-Arsi. Yakut Al-Arsi minta syafaat kepada Abil Abbas Al-Mursi untuk orang tadi. Kesian, dia kehitungannya dibenci, ini dibenci, kemana-mana benci gara-gara su'ul adab dengan para waliyun min awliyaillah. Fasyafa'a fihi inda Sayyidi Sya'bil Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Disyafaati, faqala qad radadna 'alaiha al-Fatihah wal mu'awwidhatain liyusalli bihima. Saya tinggalkan cuman baca Fatihah dan mu'awwidhatain saja untuk orang tersebut bisa sholat. Wa kana qad hafidhul Qur'an. Padahal orang yang kurang ajar tadi, yang merasa dirinya pintar, merasa dirinya top, hafal Al-Qur'anul Karim. Wa thamaniya asyara kitaban fil ilm. Orang tersebut menguasai 18 fak ilmu agama. Hilang semuanya gara-gara kurang ajar tadi. Gara-gara ul adab dengan wali, 18 fak ilmu agama hilang, saudara-saudara. Na'udzubillah thumma na'udzubillah walam yazul masruban illa annata. Kejadian itu 18 fak ilmu agama hilang, hafalan Al-Qur'annya hilang sampai dia meninggal gara-gara kurang ajar dengan satu waliyun min awliyaillah. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb, di dalam hadits qudsi. Siapa orang yang menyakiti satu hati waliku, aku kumandangkan perang kepada orang tersebut. Nah, kita ingin mencari barokah, datang kita mencari barokah ke wali, biar ya Rabb, biar hati saya bersih. Datang ke makamnya wali, bukan biar hati kita nggak boleh minta duit, boleh. Tapi rizki itu ada dua, ada rizki zahir, ada rizki batin. Termasuk rizki batin, Anda bisa ahli sholawat ala Nabi, Anda mendapatkan rizki batin. Tadi batin Anda diberikan rizki oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Ahli Qur'anul Karim, maaf di rumah kita Al-Quran sudah tidak dibaca lagi. Bismillah, Bismillah. Wah, sonnya lebih cakep. Baru pembahasan suladab langsung keluar sonnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini lebih cakep ini. Siapa ini namanya? Siapa? Irfani. Sehat afiat panjang umur pian. Iya, ini dari Malang ini. Son ini penentu ini. Ini cakep nih. Lanjut apa cukup?
Lanjut apa cukup? Al-Quran di rumah kita sudah tidak dibaca. Ini kehidupan kita, sudah akui saja, akui saja. Al-Quran di rumah kita cuman dibaca ketika bulan Ramadan, begitu bulan Syawal itu sampai bulan Sya'ban berdebu itu Al-Quran di rumah kita. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ra'aitu Rabbul Izzah, beliau mimpi melihat Datullah. Beliau bertanya kepada Allah, ya Rabbi, ma afdalu ma taqarrabal mutakarribuna ilaika ya Rabb. Amalan apa yang paling mendekatkan diri kepadamu wahai Tuhanku? Kata Allah, bikalami ya Ahmad, dengan ucapanku wahai Ahmad. Bifahmin atau bighairi fahmin, dengan faham ataupun dengan tidak faham. Bertanya lagi nih Imam Ahmad bin Hanbal, dijawab oleh Allah Ta'ala, bifahmin atau bighairi fahmin, dengan faham maupun dengan tidak faham. Saudara tahu Sayyidatuna Fatimah Zahrul Batul, putri tercinta Rasulullah, yang sekujur badannya darah suci Nabi Muhammad. Dan kata Sayyidat Aisyah As-Siddiqah, idza akbalat 'alaiha al-Fatimah, apabila aku melihat Sayyidat Fatimah, jalannya jalan Nabi Muhammad, rambutnya rambut Nabi Muhammad. Bahkan ketika beliau akan wafat, akan pulang ke rahmatullah, beliau berpesan kepada teman-temannya, apabila sudah tidak dikumandangkan lagi Al-Quran dari kamar saya, ketahui bahwa saya sudah wafat. Sayyidat Fatimah Zahra wafat dalam keadaan mengumandangkan Al-Quran. Bagaimana dengan keadaan kita ayuhal ikhwan? Kalau anda betul-betul ingin dicintai Nabi, ingin dicintai Rasulullah, jaga sholat. Terkadang sholat subuh matahari sudah terbit, seakan-akan tidak ada apa-apa, padahal ada apa-apa. Saudara-saudara, tenang, dia sholat subuh matahari sudah terbit, tenang. Istrinya matahari sudah terbit tidak sholat, tenang. Anaknya tidak sholat, tenang. Ini orang mal'un, saudara-saudara. Ini orang lebih terkutuk, lebih biadab daripada orang-orang yang terkena gempa bumi dan banjir, saudara-saudara. Itu Sayyiduna Aliun Zainal Abidin, cucu Rasulullah, beliau menghidupkan malam-malamnya dengan tahajud kepada Allah. Saudara tahu Sayyidina Ali Zainal Abidin, ketika nanti di yaumil qiyamah, ketika dikumpulkan manusia pertama sampai manusia terakhir, akan ada suara yang mengumandangkan nakisu ru'ud, akan ada suara yang mengandangkan liyagum Sayyidul Abidin, liyagum Sayyidul Abidin, supaya bangkit pimpinan ahlul ibadah. Fagama sibtu Rasulillah Aliun Zainal Abidin. Saudara tahu siapa yang bangkit pada saat itu? Sayyiduna Aliun Zainal Abidin. Setiap malam salat 1000 rakaat, sangat cocok dengan detik dan jam, li'anna Allah khaliqul waqt wa Aliun Zainal Abidin habibullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu, dan Sayyiduna Aliun Zainal Abidin adalah habibullah. Bahkan ketika beliau wafat ada tanda-tanda hitam di bawah mata beliau, dikathrati bukaihi billail, karena banyaknya beliau menangis kepada Allah. Bahkan ketika Sayyiduna Ali Zainal Abidin wafat, bertebaran pengemis-pengemis di kota suci Madinatul Munawwarah, karena ketika zaman Sayyiduna Ali Zainal Abidin, seluruh pengemis yang ada di kota suci Madinatul Munawwarah ditanggung oleh Sayyiduna Ali Zainal Abidin. Bukan ingin dipuji orang baik, bukan ingin dilihat orang baik, tetapi beliau betul-betul mengamalkan ayat wa yut'imuna ta'aman ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Lillah wa fillah. Saudara-saudara, ini yang dialami Sayyidina Ali Zainal Abidin. Salat 1000 rakaat setiap malam.
Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, alfu rakaah setiap malam. Wakam. Dan bagaimana dengan keadaan kita? Ingat. Anda ziarah ya, Anda ziarah mulai Kalimantan sampai ke Jawa, sampai kemana ziarah keliling aulia, ziarah wali-wali. Tapi Anda berani meninggalkan sholat, setetes barokah Nabi Muhammad tidak akan turun kepada Anda. Ingat itu. Dan siapa yang ingkar sholat, berani meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak bisa disyafaati oleh Rasulullah. Kalau ada ngomong bisa disyafaati, suruh bertemu dengan saya. Anda berbicara di kitab mana Anda? Hati-hati kalau urusan as-salat. Alam ta'lam as-subhu Muhammad, wa dhuhru Muhammad, wal asru Muhammad, wal maghribu Muhammad, wal isya'u Muhammad. Dengan berani meninggalkan as-salat wa qad amara Rasul. Dahulu Sayyiduna wa Maulana Muhammad menghidupkan malam-malamnya dengan tahajud kepada Allah, rukuk kepada Allah. Kata Imam Abdullah ibn Abbas, kenapa Nabi Muhammad apabila melakukan tahajud sampai kaki beliau bengkak? Kata Imam Abdullah ibn Abbas, karena ketika Nabi Muhammad melakukan satu rakaat ketika beliau solat, beliau membaca 7 juz ayat Al-Quran. Dan saya betul-betul terpatri hadis yang saya terima dari Sayyidi guru saya Al-Habib Abdurrahman ibn Imam Al-Muhaddits Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil-Fiqih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salat as-subhi marratan ja'alahu Allah taala mal'unan madal abad. Bapak Ibu, siapa yang berani meninggalkan salat subuh sekali dengan sengaja, Allah Subhanahu wa taala akan melaknat dia seumur hidup. Hati-hati kalau sudah urusan as-salat. Dan nanti di yaumil kiamah tidak akan bisa berjalan walaupun satu jengkal. Kalau ada seseorang memiliki perhitungan masalah as-salat, tidak akan bisa berjalan sebelum selesai perhitungan as-salat. Hati-hati itu Sayyidat Fatimah Zahra ketika turun ayat wa anzir asiratakal aqrabin, salat Fatimah Zahra sampai tangan beliau pecah karena banyaknya sholat di waktu malam. Ingat itu, Anda ziarah wali, ziarah ini, tapi Anda sholat, tidak sholat, ingkar dengan sholat, tidak bisa disyafaati oleh wali tersebut. Wali tidak bisa mensyafaati, apalagi Rasulullah. Hati-hati ayyuhal ikhwan, ini sering terjadi. Meninggalkan sholat seakan-akan tidak ada apa-apa. Meninggalkan sholat seakan-akan tidak ada apa-apa, padahal ada apa-apa. Niat taubat. Pikir, saya punya pemimpin Sayyiduna wa Maulana Muhammad yang selalu memikirkan kita, ya ikhwan. Kita yang ahli dosa, ahli noda masih dikenang oleh Nabi. Yang tidak pantas kita dikenang oleh Nabi Muhammad, melihat dosa, noda di kotoran di dalam diri kita. Ketika Sayyidina Israel datang kepada Rasulullah, ketika Nabi Muhammad mengatakan, ketika Sayyidina Israel mengatakan kepada Nabi, innallaha yukri'ukas salam fa innahu, ya Muhammad, apa kata Sayyidina Israel? Diperintahkan langsung oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda, innallaha ya'murni an uti'ak ul amrik fa in amartani bi qabdi ruhik qababtu wa illa taraktu wa arji'u. Wahai Nabi Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Apabila engkau mengizinkan, aku akan cabut. Apabila engkau tidak mengizinkan, aku akan kembali kepada Allah. Apa kata Sayyidina wa Maulana Muhammad? Man li ummati min ba'di ya Jibril. Bagaimana dengan keadaan umatku setelah wafatku, wahai Jibril? Kembali Sayyidina Jibril menyampaikan pesan daripada Hadratullah. Kembali menyampaikan pesan daripada Hadratullah.
melalui Sayyidina Jibril, Bashir Habibi Muhammadan hanilah dulu fi ummati abadan. Berikan kabar kepada kekasihku Nabi Muhammad bahwa aku Allah tidak akan menyanyiakan umat Nabi Muhammad sampai kapanpun. Bahkan surga diharamkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia sebelum Nabi Muhammad masuk beserta umat-umatnya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Baru Nabi Muhammad berdoa, Allahumma ar-rafiqal a'la. Yang diingini oleh Nabi adalah kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Saudara tahu kenapa ketika para wali dicabut nyawanya mereka mengalami kenikmatan yang sangat luar biasa? Lalu kenapa Nabi Muhammad ketika dicabut nyawanya beliau mengalami sakit yang begitu luar biasa? Ini doa-doa sering dilupakan oleh umat Nabi Muhammad. Apabila anda mau bermaksiat kepada Allah, mau durhaka kepada orang tua, durhaka kepada guru, durhaka kepada hadratul Rasul, ingat doa Nabi Muhammad ketika beliau mengalami sakaratul maut. Ini doa sering dilupakan oleh umat Nabi Muhammad. Allahumma usdud mauti wa khafif ala ummati. Duhai Tuhan, pedihkan, sakitkan rasa sakit sakaratul mautku, ringankan kepada umatku. Hadza du'a Rasulillah, hadza du'a Muhammad ibn Abdullah, yunadi rabbahu Allah, yunadi rabbahu Allah. Minta kepada Allah, minta kepada Allah. Kita yang penuh dosa, penuh noda, ahli pura-pura, ingin dipuji orang amalan kita. Itu didoakan oleh Nabi. Yang kita maksiat, pagi maksiat, siang maksiat, sore maksiat, malam maksiat, didoakan oleh Rasulullah. Allahumma usdud mauti wa khafif ala ummati. Pedihkan, sakitkan rasa sakit sakaratul mautku, ringankan kepada umatku, ringankan kepada umatku. Pedihkan, ingat-ingat, pedihkan sakaratul mautku, ringankan kepada umatku. Anda tahu bagaimana pedihnya orang ketika sakaratul maut itu? Seperti sekian puluh tombak itu yang ditusuk, itu sakitnya orang sakaratul maut tetapi tidak bisa bergerak. Dan itu pasti Anda akan alami. Fahabibuna wa habibukum Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dipikirkan oleh Nabi itu nanti yang disabdakan oleh Nabi, matal ka ikhwani, kapan saya dapat bertemu dengan saudara-saudaraku? Para sahabat Nabi Muhammad menjawab, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, apakah kami bukan sahabat-sahabat paduka? Dijawab oleh Nabi Muhammad, la bal antum ashabi walakin ikhwani unasun ya'tuna min ba'di walam yarawni. Saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku, walam yarawni, tetapi mereka tidak dapat berjumpa denganku. Diingat, dibela oleh Nabi, dibela. Yang tidak ada, Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu ruh ketika Sayyidina Israel mau mencabut ruh suci Nabi. Tidak diciptakan satu ruh lebih mulia daripada ruh suci Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ketika perkumpulan seluruh para arwah, ketika ditanya oleh Hadratullah, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Siapa yang pertama kali menjawab bahwa Allah Jalla Jalaluhu wahda adalah Tuhan alam semesta? Roh suci Nabi Muhammad, roh suci Rasulullah. Lalu mau bertemu dengan Nabi Muhammad dengan muka apa? Yuhal hadir. Mau bertemu dengan Nabi Muhammad dengan muka apa? Kalau masih berani meninggalkan sholat,
Mau bertemu dengan Nabi Muhammad dengan muka apa? Yang disabdakan oleh Nabi, la tubkuni bi sayyiati a'malikum. Jangan kau bikin aku menangis gara-gara amalmu tidak baik. La tuftihuni amamal anbiya'i war rasul. Jangan kau buat aku malu di hadapan Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, wa baqiyatil anbiya, karena amal-amalmu tidak baik, kata Nabi. Jangan dianggap Nabi Muhammad tidak tahu dikubur amal-amal kita yang buruk busuk, jangan dianggap tidak tahu. Fa habibuna wa habibukum sayyidul mukasyifin. Disebutkan di dalam hadis, inna amala ummati tu'radu alayya fi kulli itsnain wal khamis wal jum'ah. Amal-amal umatku sampai kepadaku pada hari Senin, pada hari Khamis, pada hari Jum'ah. Itu yang dilaporkan malaikat. Fa in ra'aitu khairan hamidullah. Apabila aku melihat umatku dalam keadaan baik, aku bersyukur kepada Allah. Wa in ra'aitu syarran fa abki fi qabri. Apabila aku mendapati umatku dalam keadaan jelek, aku menangis di dalam kuburku. Berapa kali Anda membuat Nabi Muhammad menangis di dalam kuburnya, mulai Anda balik sampai detik ini? Kapan lagi akan bertaubat kepada Hadratullah? Kapan lagi akan kembali kepada Hadratullah Jalla Jalaluhu wahda? Lihat Kiai Haji Amiruddin, lihat Kiai Amiruddin, Guru Amiruddin yang kita hauli. Beliau amalnya luar biasa, ahli salat, ahli qiyamul lail, ahli cinta kepada para habaib. Allah takdirkan yang hadir haulnya seperti ini. Ahli cinta kepada sahabu Rasulullah. Itu saya bawakan satu riwayat, betul, di daerah Jawa, tempat saya bercokol di Jawa Timur. Itu ada namanya Kiai Hasan Genggong, ulama besar, kiai besar, wali besar. Beliau itu pernah hadir ke majelisnya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Jakarta. Begitu masuk, duduknya di belakang. Wali-wali itu kan hatinya nggak ada, nafsu untuk tampil itu nggak ada. Kita kalau kepingin tahu awalnya tidak ada, kepingin dilihat orang, kepingin ini ngumpet. Tapi Habib Ali bin Abdurrahman wali besar tahu, menyuruh putranya Habib Muhammad untuk memanggil Kiai Hasan Genggong. Panggil sampai ke depan. Habib Muhammad, anaknya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, penasaran siapa ini. Begitu selesai majelis, tanya kepada ayahnya, wah ayah, siapa tadi orang ini? Kata Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, wahai putraku, aku sering bertemu dengan Rasulullah, aku sering mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, aku sering melihat muka suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Kiai Hasan Genggong ada di belakangnya Rasulullah, membawakan sandalnya Rasulullah. Ini yang dialami oleh beliau, dikenang namanya, bahkan Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban itu punya istiqamah setiap hari menghatamkan sholawat dalailul khairat 5 kali khotaman, subuh sekali, zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali, 5 kali khotaman. Pernah beliau setelah ketemu Kiai Hasan Genggong, beliau ke Hadramut bertemu dengan Al-Habib Imam Al-Qutub Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ditanya oleh Habib Ali Al-Habsyi yang kita baca maulidnya, ditanya, hal ra'aita ahlu nur fi Jawa? Apakah engkau melihat sosok ulama yang ahlu nur yang ada di Jawa? Dijawab oleh Habib Abdul Qadir, ra'aina. Siapa yang dimaksud? Kiai Hasan Genggong. Apa kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Ana a'rifuh wa sayyiduna al-fiqih al-muqaddam ya'rifuh. Saya kenal dengan Kiai Hasan Genggong dan mursyid tariqah Alawiyah Sayyidina Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi kenal dengan Kiai Hasan Genggong. Ini hidup di tahun berapa, ini hidup tahun berapa. Li syiddati hubbihi bi ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Seperti almarhum bi rahmatil hayyul qayyum Al-Ustaz
guru Amiruddin. Allah Ta'ala buktikan, Allah Ta'ala buktikan, Allah Ta'ala buktikan, dan digampangkan semuanya. Saya sampai datang ke sini digampangkan semuanya. Itu banyak para habaib, para guru yang datang luar biasa. Mudah-mudahan kita masuk yang hadir di khaul guru Amiruddin ini di hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun yuhibbuhumullahu ta'ala yaumal qiyamah. 3 orang ini akan dicintai oleh Allah Ta'ala nanti di yaumil qiyamah. Yang pertama, alladzi yuhibbul ilmah wal ulama, orang yang cinta kepada ilmu dan cinta kepada alim ulama. Ingat, kalau Anda dicintai oleh Allah Ta'ala, di dunia Anda selamat, di barzah Anda selamat, di yaumil qiyamah Anda tahu kedahsyatan nanti yaumil qiyamah. Kata Imam Ibrahim Al-Madbuli, bagaimana kedahsyatan nanti yaumil qiyamah? Kata beliau, al-anbiya yansawnal ismah. Para nabi lupa, Nabi Adam lupa bahwa diri beliau maksum, tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Nabi Idris lupa bahwa diri beliau maksum, tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Kata Imam Abdul Habib Abu Bakar bin Yahya, saat itu alfu haul, 1000 ketakutan yang menggoncangkan umat manusia. Tapi kalau Anda dicintai oleh Allah Ta'ala, selamat. Yang pertama, alladzi yuhibbul ilma wal ulama. Para guru-guru yang ada, dukung majelisnya, hadiri majelisnya, biar Anda masuk di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La siyama wabil khusus Ponpes Tarbiyatul Aulad ini. Insyaallah anak angkat saya ini, murid saya Ustaz Hafiz, bisa meneruskan perjuangan Andanya. Dukung majelisnya, dukung pondoknya. Yang kedua, wal mukthiru minas sholati wassalami alayya, seseorang yang memperbanyak membaca sholawat dan salam kepadaku. Hidupnya tidak tenang kalau belum membaca sholawat. Oh, saya sudah dapat ijazah dalailul khairat, amalkan. Itu kata Syekh Said Giren, bahwa sholawat dalailul khairat adalah Qur'annya sholawat adalah dalailul khairat. Luar biasa itu dalailul khairat. Mau amalkan sholawat yang lain silahkan, yang muhim akthir minas sholati wassalamu alayya. Karena apabila pintu-pintu langit sudah tertutup, berdoa dengan segala cara tidak diterima, tinggal ada satu pintu yang tidak akan ditutup oleh Allah yaumil qiyamah, yaitu babul Mustafa, pintu suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wal qaimu bil lail, orang yang tahajud ruku kepada hadratullah. Dan ini tiga-tiganya dimiliki oleh Kiai Amiruddin sallallahu. Saudara-saudara, mari saya ajak untuk bertaubat bersama ya. Kita ngakui udah ajak mahalul qiyam. Kenapa mahalul qiyam itu? Mahalul qiyam itu menghadirkan roh suci Rasulullah. Cerita pantas tidak pantas kita dihadiri Rasulullah, kita banyak dosa. Saya akui saya banyak dosa, Anda banyak dosa, kita sama-sama banyak dosa. Udah nggak usah pura-pura, udah kita ahli dosa sudah, wassalam. Udah, jangan saya ini saya bersih, saya ini. Enggak, saya syaitan sudah. Di hati saya ini banyak setannya, titik kebanyakan. Termasuk saya akui saya banyak dosa. Udah, nggak usah pura-pura, udah. Saya ajak taubat bersama. Di sini kita mahalul qiyam. Setelah mahalul qiyam kita munajat kepada Allah. Mahalul qiyam itu menghadirkan roh suci Rasulullah untuk disampaikan doa kita kepada Allah. Karena kalau Anda doa di rumah sendirian sama doa kumpul bareng-bareng gini beda. Diterima bisa ditolak, di rumah bisa diterima. Tapi kalau kumpul ini, apalagi melalui Nabi Muhammad yang disabdakan oleh Hadratul Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda suci dari Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam. Is'alullah wad'u ismi fa innani syafi'un lakum ila rabbikum. Mintalah kalian semua kepada Allah, sebut-sebut namaku, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innani syafi'un lakum ila rabbikum, aku yang akan memintakan permintaan kalian kepada Allah jalla jalaluhu wahda. Mari sama-sama ya, sama-sama kita khusyuk, kita baca mahalul qiyam, teriakkan menangis kepada Allah. Di dalam hadits qudsi itu Nabi Muhammad bertanya kepada Allah, ya Allah, aina ajiduk, di mana saya dapatkan rahmat-rahmatmu? Kata Allah, tajidni ya Muhammad indal bakain,
Kau akan mendapati rahmatku turun kalau ada sekumpulan orang sedang menangis kepada Allah, ingat dosa, ingat ini. Habib, saya kenapa kok sulit menangis? Dua sebabnya. Yang pertama, perut kemasukan riba, ini mau diapa-apakan sulit nangis. Yang kedua, mata sering jajan niat wanita yang bukan mahram, ini mau diapa-apakan sulit nangis. Ini dua hal ini penyebab sulitnya menangis ya. Kalau nggak satu ya satu, ini dua hal. Mari saya ajak, saya akui saya banyak dosa, saya akui saya banyak dosa, Anda banyak dosa, semuanya banyak. Teriak minta, ini kesempatan loh ya, kesempatan emas, minta kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahda. Mahal qiyam kita menjerit menyebut nama Allah, Allah, Allah. Setelah itu kita serahkan kepada MC kita, ditutup dengan nasyid ya. Mari sama-sama kita munajat kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahda. Berdiri semuanya. Ya Nabi, ya Nabi salam. Mari maju. Ika ya Rasul. Dengan keras suaranya. Ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habib, salawatullah, ya Nabi. Ya Nabi salam, ya Habibi ya Muhammad, sal khafiqaini ya muayyad. Ya Nabi salam, man ra'a wajhaka yas'ad ya karim al-walidaini awduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Dengan keras. Wabijahi ya ilahi jud wa balligh kulla maqsad wahdina nahja sabili ay bihi nus'ad wa nursyad. Ya Nabi
Mari kita pejamkan mata kita, tundukkan kepala kita. Kita akui bahwa kita banyak salah kepada Allah, banyak salah kepada Rasulullah. Sebelum saat itu tiba, sebelum kematian itu tiba, sebelum bibirmu sudah tidak bisa lagi menyebut nama Allah, sebelum lisanmu sudah tidak bisa lagi menyebut nama Allah, mari sama-sama keraskan semuanya, kita bertaubat. Jangan berhenti sebut ya Allahu ya Allah dengan keras, ya, dengan keras. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami sering menyakiti hati Rasulullah, sering menyakiti Maulana Muhammad Rasulullah. Hati kami kotor, hati kami riya. Ampuni kami ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Terus sebut nama Allah, jangan berhenti, teriak sebut nama Allah. Allah, Allah. Minta kepada Allah, minta kepada Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Habibi ya Rasulullah. Ishwa liman hadar hadal majlis, ishwa liman hadar hadal majlis. Adhan alqa qulubana wa qulubakum bi Maulana Muhammad, bi Maulana Muhammad, bi Maulana Muhammad, bi Habibina Muhammad, bi Syafi'ina Muhammad. Kami mohon kepadamu ya Rab, ya Allahu ya Allah. Anda lupa Anda bermaksiat kepada Allah ketika Anda lahir keluar dari rahim ibu Anda. Siapa yang memberikan Anda nafas adalah Allah. Siapa yang mengeluarkanmu Allah. Nafas mulai Anda lahir sampai detik ini tidak bisa terhitung. Triliunan nafas diberikan kepada Allah secara gratis, tetapi kita buat maksiat kepada Allah, kita buat menentang Allah, kita buat menyakiti Nabi. Pendengaran yang diberikan oleh Allah secara gratis, tanpa Anda minta, tanpa Anda bayar, tetapi pendengaran kita buat maksiat. Mata yang diberikan oleh Allah, diberikan oleh Allah, mata yang bisa memandang dengan nikmat, bukan dibuat membaca Al-Quran, bukan dibuat membaca salawat, tetapi dibuat maksiat. Tidak terhitung ketipan mata yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semuanya kita buat maksiat, kita buat maksiat. Ampuni kami ya Allah, 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 ya Allah. Kami tidak tahu kami mati husnul khatimah atau khatimah. Kami tidak tahu ya Rab, kami mati husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kami tidak tahu, amal kami sangat busuk. Kami membuat malu Rasulullah, membuat menangis Nabi Muhammad di alam barzah, membuat menangis Nabi Muhammad di alam barzah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Nastaghfirullah, 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 nastaghfirullah. Kami minta ampun kepadamu ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Kami mohon kepadamu di malam yang mulia ini, di malam ijabah, di malam ijabah, di malam ijabah, di malam ijabah, di malam ijabah. Kami mohon kepadamu ya Rab, panjangkan umur ibu kami. Bagi Anda yang belajar kepada siapapun, jangan lupakan jasa ibu. Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu adalah guru yang pertama. Siapa yang pertama kali mengenalkanmu kepada la ilaha illallah adalah ibu. Mengenalkanmu kepada Muhammad Rasulullah adalah ibu, adalah ibu. Siapa yang mengenalkanmu kepada puasa Ramadan adalah ibu. Yang mengenalkanmu kepada Nabi Muhammad adalah ibu. Guru yang pertama adalah ibu, adalah ibu, adalah ibu. Tetapi sayang seribu sayang, ketika kita sudah besar, kita berani membentak ibu. Di depan rekan bisnis kita terlalu tersenyum. Di depan ibu kita membentak. Suara kita tajam di depan ibu, 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 di depan ibu. Ampuni kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
di depan ibu kami berani membentak, berani tajam di depan ibu. Berdosa apa yang kami lakukan ya Rab, maksiat apa yang kami lakukan ya Rab, 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 ya Rab. Kami takut ya Allah. Ibu yang kami cintai itu, ibu yang kami cintai itu, ibu yang kami cintai itu sudah berubah menjadi jenazah, sudah berubah menjadi jenazah. Tangannya sudah tidak bisa bergerak lagi, kakinya sudah tidak bisa bergerak lagi, matanya sudah tidak bisa melihat. Hari terakhir kami berjumpa dengan ibu, 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 ibu yang Anda cintai akan dimandikan, akan dimandikan, akan ditutup dengan kain kafan, akan ditutup dengan kain kafan, akan ditutup dengan kain kafan, akan disolatkan, akan dimasukkan ke dalam kubur, akan dimasukkan ke dalam kubur. Tegakkah Anda memasukkan ibu Anda ke dalam kubur? Ke dalam kubur akan ditutup dengan kayu, akan ditutup dengan tanah. Hari terakhir kami berjumpa dengan ibu, dengan ibu, dengan ibu, dengan ibu. Ketika Anda pulang ke rumah Anda, sudah tidak ada lagi ibu Anda yang membuat hidupmu nikmat, yang membuat hidupmu barokah. Sudah tidak ada lagi di rumahmu, sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya sandalnya, yang ada hanya pakaiannya, yang ada hanya kasurnya. Sudah tidak ada lagi yang membawa berkah. Ampun ya Allah, 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 ya Allah. Panjangkan umur ibu-ibu kami, mobil khusus al-walidah As-Sarifah Bapak Sofia binti Muhammad Haddad, tawal umrah kalau bersahabat Muhammad Syariah fi khairin walajun wafiyah, fi khairin walajun wafiyah, fi khairin walajun wafiyah. Ya Rab, ya Rab, ayah-ayah kami yang mendidik kami, yang membimbing kami, yang banting tulang dengan kami, jangan sampai kami dijadikan durhaka kepada ayah. Ya Rab, kami mohon kepadamu, kalau ada ibu kami, ayah kami yang sekarang sedang diazab di kubur, 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 kami mohon ya Rab, berkah Rasulullah, berkah Rasulullah, berkah Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Habibi ya Rasulullah, ya Habibi ya Rasulullah, ya Habibi ya Rasulullah, ya Jajjal Hasanin, ya Ummu Fatimah Zahra, ya Ummu Fatimah Zahra, ya Ummu Fatimah Zahra, ya Jajjal Hasanin. Kami mohon ya Rab, kami mohon ya Rab, diangkat atapnya ya Allah, diangkat atapnya ibu-ibu kami yang sudah wafat ya Allah, diangkat atapnya ayah kami yang sudah wafat, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, 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 dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Jangan diazab ya Rab, jangan diazab ya Rab. Kirim barokah majelis ini di alam barzah untuk ibu kami, untuk ayah kami. Jangan diazab, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Kumpulkan mereka dengan Rasulullah, aman 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 fi jiwarin nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Kami mohon ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab,
ya Rab, ya Rab. Yang sakit ibu-ibu kami penyakitnya diangkat, ibunya yang sakit mudah-mudahan penyakitnya diangkat, ayahnya yang sakit mudah-mudahan penyakitnya diangkat, dipanjangkan umur, faqal umur sahabat Muhammad Syariah fi khairin waladfin wa afiyah, fi khair waladf wa afiyah. Mari semuanya saya ajak untuk bertawassul kepada Ahlul Badar, untuk bertawassul kepada Ahlul Badar. Salatullah salamullah ala Toha. Dengan keras, salatullah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah, kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah angkat tangannya semuanya. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah, ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah, wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Dengan keras, salatullah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah, ilahi salimil ummah minal afati wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah mudah-mudahan semuanya yang ada hajat kabul, yang ada hutang mudah-mudahan hutangnya dibayarkan oleh Allah, yang hatinya kotor mudah-mudahan dijadikan hatinya bersih, yang belum kenal kepada Allah dikenalkan kepada Allah, yang belum kenal kepada Rasulullah dikenalkan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir bisa mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, bisa mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, bisa mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, bisa melihat muka suci Rasulullah, bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah. Mudah-mudahan ketika sakaratul maut yang istrimu tidak mampu menolongmu, anakmu tidak mampu menolongmu, kita minta saat itu yang hadir di hadapan kita Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad menalkin kita semua untuk mengumandangkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah, insyaallah, insyaallah minal aminin. Allahumma salli wa sallim. Sebagai penutup sama saya
Mari kita hadiahkan dzikir fida sekalian saya ijazahi. Kita niatkan untuk sahibul haul Al-Ustadz Amiruddin. Jadi dzikir fida ini saya dapat ijazah dari guru saya Sayyidil Habib Abdurrahman ibn Imam Al-Muhaddits Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Bigi, yang sanadnya bersambung kepada Imam Al-Arif Hilal Habib Muhammad bin Salim Al-Hafidh. Beliau menerima daripada gurunya Maulana Imam Al-Muhaddits Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau menerima daripada gurunya Asy-Syaikh Saiful Hilal, ulama yang paling alim yang ada di Abu Dhabi. Bisnadihi ila Imam Abu Syana Syadhili. Al-Imam Abu Syana Syadhili mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan ijazah oleh Nabi. Siapa-siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, dihadiahkan untuk orang yang sudah wafat sama seperti membaca la ilaha illallah 72.000 kali. Jadi baca 4 kali sama seperti 72.000 kali. Ini rujukannya di dalam kitab Minhatul Ilah. Ditutup dengan sholawat fakih. Jadi Sayyidi Muhammad Al-Bakri, beliau bertawajuh kepada Allah selama 60 sanah untuk meminta satu sholawat yang lain daripada yang lain. Akhirnya beliau mendapatkan sholawat fatih. Keterangan dari Al-Alam Alimul Madinah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, siapa-siapa yang membaca sholawat fatih 1 kali sama seperti sholawat yang lain 600.000 kali. Mari dzikir fida tadi kita baca 4, kita hadiahkan untuk sahibul haul Kiai Amiruddin, dan baca sholawat fatih. Ikuti dengan saya ya. Ikuti dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya, sebelum dibacakan nasyid ya, jadi bagi siapapun yang bukan dari akun saya, ada omongan dari Habib Abu Bakar Muladawila berarti hoak ya. Hanya ada macam-macam dah orang yang. Jadi akun resmi saya bagi yang pakai Instagram, yang pakai IG ya, itu Habib Abu Bakar Mauladawila, itu aja. Itu aja. Jadi di medsos kalau di IG Habib Abu Bakar Mauladawila. Selain dari itu bukan dari akun saya. Jadi kalau ada yang berita begini bukan dari akun saya. Yang akun saya resmi Habib Abu Bakar Mauladawila. Selain dari itu bukan dari saya. Mudah-mudahan ya
Mudah-mudahan semuanya yang hadir ini dapat barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Insyaallah akan ditutup dengan nasyid ya. Silakan yang biasa baca. Siapa yang baca? Al-Fatihah. Silakan. Amin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.